Baiklah, sebelumnya perkenalkan, saya Krisya Monika Rani dari kelompok 6, Manajemen Keuangan kelas A1. Jadi di sini kelompok kami akan membahas bab 15, yaitu distribusi kepada pemegang saham, dividen, dan pembelian kembali saham. Kemudian di sini akan saya bahas yang pertama mengenai dividen versus keuntungan modal. Manakah yang lebih disukai investor? Jadi seorang manajer keuangan itu ketika mereka akan menentukan suatu besaran kas yang akan didistribusikan, maka mereka juga harus mengingat bahwa suatu perusahaan itu memiliki suatu tujuan. Nah, tujuannya ini apa? Tujuan suatu perusahaan itu adalah untuk memaksimalkan nilai saham perusahaan. Nah, lalu manakah yang lebih disukai investor? Apakah dividen ataukah keuntungan modal? Di sini kita akan membahasnya satu-satu. Yang pertama adalah teori dividen itu tidak relevan. Jadi, menurut teori teori ini menyatakan bahwa dividen suatu perusahaan itu tidak berdampak kepada harga saham ataupun biaya modal suatu perusahaan. Jadi, ini mencatat bahwa banyak sekali saham milik investor institusional yang mereka ini tidak membayar pajak dan dapat membeli serta menjual saham dengan biaya transaksi yang sangat rendah. Nah, bagi investor yang seperti itu bisa jadi dividen ini tidak relevan. Nah, apabila investor seperti ini dia ini mendominasi pada pasar, maka teori ini dinyatakan valid. Namun juga harus diingat bahwa para investor itu juga ada sebagian yang mereka membayarkan pajak. Nah, pajak dan biaya transaksi ini bergantung pada laba investor individual dan sampai berapa lama ia berencana untuk memiliki saham. Kemudian yang kedua, alasan investor itu lebih memilih dividen. Alasan apa saja sih yang membuat investor itu lebih menyukai dividen? Investor ini lebih menyukai dividen pasti saat ini dibandingkan dengan keuntungan modal yang tidak pasti di masa depan. Namun teori ini berdasarkan pada asumsi tidak adanya pajak dan biaya transaksi seperti yang dikemukakan oleh teori sebelumnya tadi. Artinya di sini bahwa investor itu mereka lebih menyukai dividen. Ketika dia ini menyukai dividen, mereka ini hanya perlu untuk menciptakan kebijakan dividennya sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara investor ini menjual sebagian sahamnya per tahun atau setiap tahunnya. Kemudian alasan investor lebih menyukai keuntungan modal. Apa saja alasannya? Di sini saya bahas ada dua alasan. Yang pertama itu adalah dividen meningkatkan biaya transaksi. Nah, investor ini dalam jangka panjang akan menginvestasikan kembali dividen mereka, sehingga akan menimbulkan suatu biaya transaksi. Atas dasar kekhawatiran ini juga, dari sejumlah perusahaan itu mereka menyiapkan program reinvestasi atau investasi kembali dividen yang membantu investor ini untuk nantinya menginvestasikan kembali dividen secara otomatis. Kemudian alasan yang kedua mengapa investor lebih menyukai keuntungan modal itu karena adanya suatu peraturan perpajakan. Nah, peraturan di sini isinya itu mendorong investor individual itu untuk mereka lebih menyukai keuntungan modal dibandingkan dividen. Beberapa isu kebijakan dividen lainnya. Hipotesis konten informasi atau sinyal. Nah, berdasarkan teori bahwa investor itu menganggap perubahan dividen sebagai sinyal peramalan laba oleh manajemen. Nah, maksudnya ini seperti apa? Bisa saya berikan contoh. Contohnya itu suatu perusahaan dengan prospek laba yang baik, dia ini akan dapat menanggung utang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki prospek keuangan yang buruk. Jadi dengan prospek keuangan perusahaan itu baik, maka investor itu akan lebih interest untuk percaya ke perusahaan tersebut. Terus yang B itu efek klien. Kelompok klien, di dalam efek klien itu pasti ada yang namanya kelompok klien. Nah, kelompok klien ini apa? Kelompok klien ini adalah kelompok pemegang saham yang berbeda yang memiliki preferensi pembayaran dividen yang berbeda pula. Kemudian hubungannya dengan
Efek itu apa? Efek klien ini di sini artinya perusahaan memiliki kelompok klien yang berbeda-beda dan bahwa setiap klien itu memiliki preferensi yang berlainan seperti itu. Sehingga ketika itu berbeda-beda, maka suatu perubahan dalam kebijakan dividen itu kemungkinan jika ada satu perubahan maka akan mengecewakan klien mayoritas serta ini juga akan memberikan dampak negatif terhadap harga saham. Perkenalkan, nama saya Kartika Dewi Anggraini, NEM 1813320.005. Di sini saya akan menjelaskan materi sebelumnya yang telah dijelaskan teman saya. Nah, di sini saya menjelaskan 15.3, menciptakan kebijakan dividen dalam praktik. Nah, 15.3A itu adalah menetapkan target rasio pembayaran, model dividen residual. Nah, istilah rasio pembayaran dapat diinterpretasikan dalam dua cara. Satu, cara konvensional sebagai persentase laba neto yang dibayarkan sebagai dividen tunai, atau dua, sebagai persentase laba neto yang didistribusikan kepada pemegang saham melalui dividen dan pembelian kembali saham. Namun di sini kita berasumsi bahwa tidak ada pembelian kembali. Selanjutnya, yang kedua ada tabel pembayaran dividen pada 2014. Nah, di situ terdapat perusahaan industri pembayaran dividen maupun imbal hasil dividen. Nah, yang pertama itu adalah perusahaan yang membayarkan dividen tinggi. Yang pertama Windstream, industrinya telekomunikasi, pembayaran dividennya 297,07%, sedangkan imbal hasilnya 10,45%. Yang kedua ada Teko Energi, industrinya listrik, terus pembayaran dividennya 93,15, lalu imbal hasilnya 5,10%. Nah, yang ketiga ada Renault American, industrinya tembakau, pembayaran dividennya 89,85%, sedangkan imbal hasil dividennya 4,29%. Yang kedua ada perusahaan yang tidak membayarkan dividen. Nah, di sini ada Adobe System, industrinya perangkat lunak komputer, pembayaran dividennya 0,00%, imbal hasil dividennya juga 0,00%. Selanjutnya ada Biogen Idec Inc. Nah, industrinya ini bioteknologi, pembayaran dividennya 0,0% dan imbal hasil dividen 0,00%. Nah, perusahaan yang ketiga itu ada eBay, itu industrinya layanan internet, pembayaran dividennya 0,00% dan imbal hasil dividennya 0,00%. Nah, di sini itu kenapa tidak ada yang tidak membayarkan dividen? Nah, biasanya itu perusahaan yang berada dalam industri stabil dan menghasilkan kas seperti fasilitas umum, makanan, tembakau itu membayarkan dividennya yang relatif tinggi. Namun perusahaan di industri yang tumbuh dengan cepat, misalnya seperti tadi perangkat lunak komputer dan maupun bioteknologi dan layanan internet itu cenderung membayar dividen lebih rendah. Nah, dividen rata-rata juga sangat berbeda di antara masing-masing negara. Nah, slide selanjutnya ada model dividen residual. Model dividen residual adalah model di mana dividen yang dibayarkan ditetapkan sama dengan laba neto dikurangi jumlah saldo laba yang dibutuhkan untuk mendanai anggaran modal optimal perusahaan. Jadi, perusahaan harus menggunakan kebijakan residual untuk membantu menetapkan target rasio pembayaran jangka panjang, tetapi bukan sebagai pedoman pembayaran di satu tahun manapun. Nah, di sini terdapat rumus dividen sama dengan laba neto dikurangi saldo laba yang dibutuhkan untuk mendanai investasi baru, lalu dijabarkan kembali sama dengan laba neto dikurangi target rasio ekuitas dikali total anggaran modal. Nah, di situ tertera contoh soal. Nah, anggap aja PTA memiliki laba 100 juta dolar, target rasio ekuitas 60%, nanti kita jadikan desimal dan 50 juta dolar untuk proyek modal. Nah, dapat kita jelaskan PTA memerlukan 50 juta dolar dikali 0,60 sama dengan 30 juta dolar ekuitas biasa ditambah 20 juta dolar utang baru untuk mendanai anggaran modal. Nah, 20 juta dolarnya itu tuh sisa dari 30 juta dolar yang tadi. Lalu tersisa 100 juta dolar dikurangi 30 juta dolar sama dengan 70 juta dolar
tersedia untuk dividen dan menghasilkan rasio pembayaran sebesar 70%. Nah, apabila pemanggaran modal adalah 100 juta dolar dibagi persentase ekuitas sama dengan 100 juta dolar dibagi 0,6 sama dengan 166,67 dolar, maka tidak ada dividen yang dibayarkan. Namun apabila anggaran modal melebihi 166,67 juta, maka PTA harus menerbitkan saham biasa baru untuk mempertahankan target struktur modal. Nah, slide selanjutnya ada apabila peluang investasi perusahaan adalah rata-rata, anggap anggaran modal sebesar 70 juta dolar. Hal ini mengisyaratkan ekuitas sebesar 40 juta dolar, sehingga dividen adalah 60 juta dolar dikurangi 42 juta dolar, sama dengan 18 juta dolar. Dengan pembayaran 18 juta dolar dibagi 60 juta dolar sama dengan 30%. Akhirnya, apabila peluang investasi baik, maka anggaran modal adalah 150 juta dolar dan 0,6 dikali 150 juta dolar sama dengan 90 juta dolar ekuitas diperlukan. Karena itu, seluruh laba neto akan ditahan. Dividen sebesar 0 dan perusahaan harus menerbitkan beberapa saham biasa baru untuk mempertahankan target struktur modal. Jika berdasarkan model residual, dividen dan rasio pembayaran akan bervariasi seiring peluang investasi. Oleh karena itu, mengikuti kebijakan dividen residual hampir pasti menghasilkan dividen yang berfluktuasi dan tidak stabil. Nah, di sini terdapat tabel rasio pembayaran dividen TNW dengan laba neto 60 juta dolar ketika menghadapi berbagai peluang investasi. Nah, ada peluang investasi, ada buruk, rata-rata, dan bagus. Nah, misal anggaran modal 40 juta dolar, lalu laba netonya 60 juta dolar. Nah, di sini ekuitas yang dipersyaratkan itu 0,6 dikali anggaran modal. Nah, anggaran modal yang tadi itu adalah 40 juta dolar. Jadi ketemunya 24 juta dolar. Lalu ada dividen yang dibayarkan. Nah, ini rumusnya adalah laba neto dikurangi ekuitas yang dipersyaratkan. Nah, tadi laba netonya itu 60 juta dolar dikurangi 24 juta dolar. Jadi ketemunya 36 juta dolar. Lalu rasio pembayaran dividen adalah rumusnya dividen dibagi laba neto. Jadi ketemunya 60%. Nah, jadi kita anggap peluang investasinya itu adalah buruk. Lalu selanjutnya ada yang rata-rata. Nah, di sini ada anggaran modalnya 70 juta dolar, lalu laba netonya 60 juta dolar. Nah, ekuitas yang dipersyaratkan itu 0,6 dikali anggaran modal. Anggaran modal yang tadi adalah 70 juta dolar. Jadi, ketemunya adalah 40 juta dolar. Nah, terus ada dividen yang dibayarkan. Laba neto dikurangi ekuitas yang dipersyaratkan. Nah, laba neto yang tadi itu adalah 60 juta dolar dikurangi 42 juta dolar, jadi ketemunya adalah 18 juta dolar. Lalu ketemu rasio pembayaran dividen. Nah, ini menggunakan rumus dividen dibagi laba neto. Jadi ketemunya 30%, maka dianggap peluang investasi tersebut adalah rata-rata. Lalu ada yang bagus peluang investasinya. Misalnya anggaran modalnya 150 juta dolar, laba netonya adalah 60 juta dolar, lalu ekuitas yang dipersyaratkan 0,6 dikali anggaran modal. Anggaran modal yang tadi adalah 150 juta dolar. Jadi ketemunya 90 juta dolar. Dan dividen yang dibayarkan adalah laba neto dikurangi ekuitas yang dipersyaratkan. Nah, laba netonya itu ketemunya 60 juta dolar dikurangi 90 juta dolar, jadi ketemunya minus. Nah, di sini itu dengan catatan, dengan anggaran modal 150 juta dolar, TNW akan menahan seluruh labanya dan menerbitkan 30 juta dolar saham biasa baru. Nah, terus ketemu rasio pembayaran dividen. Nah, di sini adalah dividen dibagi laba neto, ketemunya 0%. Nama saya Diki Prayogi, kelas Manajemen A1, NPM 181332000003. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Membahas tentang pendapatan arus kas dan dividen. Kita umumnya berpikir
bahwa laba adalah penentu utama dividen, tetapi arus kas lah yang sebenarnya lebih penting. Arus kas per saham atau cash flow per share CFPS itu menelusuri EPS dengan sangat ketat. Keduanya berkolerasi pada 0,99. Namun demikian, CFPS selalu lebih tinggi daripada EPS dan selalu melebihi dividen dengan margin yang cukup besar. Melihat bahwa pembayaran dividen sangat berfluktuasi, tetapi pembayaran arus kas didefinisikan sebagai DPS atau CFPS relatif stabil dan selalu di bawah 100%. Arus kas yang stabil atau tinggi itu mengindikasikan bahwa dividen Chevron relatif aman. Namun, investor dapat mengandalkan penerimaan itu selanjutnya. Chevron adalah contoh kas perusahaan besar yang kuat, dividennya dapat diandalkan dan tumbuh pada tingkat yang stabil. Pendapatannya relatif berfluktuasi, tetapi akan lebih stabil, dan arus kas yang stabil itu bertanggung jawab atas dividen yang stabil. Yang 15.3 yaitu ada prosedur pembayaran. Dalam istilah keuangan umum, kita mengatakan bahwa dividen kuartalan regular cash adalah $0,50 dan dividen tahunannya adalah $2,00 pada akhir 2015. Dewan Direksi CATS bertemu mengulas proyeksi tahun 2016. Direksi mengumumkan tingkat $2,00 sehingga pemegang saham dapat mengandalkan penerimaan dividen kecuali jika terjadi masalah operasi yang tidak dapat diantisipasi. Prosedur pembayaran aktual itu ada 4. Yang pertama itu ada tanggal pengumuman atau declaration date. Yang kedua itu ada tanggal pemegang saham yang tercatat atau holder of record date. Yang ketiga ada tanggal ex dividend. Yang terakhir ada tanggal pembayaran atau payment date. Selanjutnya 15.4 ada program reinvestasi dividen. Program reinvestasi dividen di mana pemegang saham dapat secara otomatis menginvestasikan kembali dividen mereka ke dalam saham perusahaan, ke saham perusahaan pembayaran. Saat ini perusahaan besar umumnya menawarkan DRIP S, tetapi tingkat partisipasinya sangat bervariasi, yaitu ada 2 jenis DRIP S. Yang pertama ada program yang melibatkan hanya saham lama yang dan telah beredar. Yang kedua, ada program yang melibatkan saham yang baru diterbitkan. Dalam kedua kasus ini, pemegang saham harus membayar pajak atas dividen meskipun diterima adalah saham dan bukan uang tunai. Berdasarkan kedua jenis DRIP S, pemegang saham memilih antara terus menerima uang tunai, cek, dividen, dan membiarkan perusahaan menggunakan dividen itu untuk membeli lebih banyak saham perusahaan bagi investor. Salah satu aspek penting DRIP adalah mendorong perusahaan untuk mempelajari ulang kebijakan dividen mendasar. Tingkat partisipasi yang tinggi dalam DRIP menyatakan bahwa pemegang saham dapat dilayani secara lebih baik apabila perusahaan menurunkan dividen kas yang akan menghemat pajak pendapatan pribadi pemegang saham. Perusahaan berpindah dari saham lama ke saham DRIP baru itu tergantung kebutuhan modal ekuitas mereka. Beberapa program termasuk dari Exxon Mobil menawarkan reinvestasi dividen untuk akun pensiun individual, dan program lainnya membuat partisipan bebas berinvestasi secara mingguan atau bulanan dan bukan berdasarkan jadwal dividen kuartalan.
Yang selanjutnya 15.5 ini ada ringkasan faktor-faktor yang mengaruhi kebijakan dividen. Dalam bagian ini, faktor-faktor dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu pertama, batasan atas pembayaran dividen. Yang kedua, ada peluang investasi. Dan yang ketiga, ketersediaan dan biaya sumber modal alternatif. Dan yang keempat, ada dampak kebijakan dividen terhadap R. Sekian presentasi dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Zihmur Niningrum. Saya dari kelas A1 Manajemen NPM 18133200028. Di sini saya akan melanjutkan materi manajemen saham dan pemecahan saham. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu pemecahan saham, yaitu suatu tindakan yang diambil oleh perusahaan untuk meningkatkan jumlah saham yang beredar, seperti menggandakan jumlah saham beredar dengan memberikan masing-masing pemegang saham 2 saham baru untuk setiap lembarnya saham yang lama. Contohnya, di sini kisaran terbaik untuk sebagian besar saham adalah dari $20 hingga $80 per lembar. Apabila harga saham Porter itu naik menjadi $80, maka manajemen mungkin akan mengumumkan pemecahan saham. Selanjutnya, dividen saham. Dividen di sini yang dimaksudkan yaitu dividen yang dibayarkan dalam bentuk saham tambahan, bukan kas. Artinya, untuk 5% dividen saham, pemegang 100 lembar saham itu akan menerima tambahan 5 lembar saham. Dan untuk 20% dividen saham, pemegang saham yang sama akan menerima 20 saham baru dan seterusnya. Jadi persenannya dari 100 lembar saham, kalau 5% ya 5%-nya dari 100 lembar yaitu mendapat tambahan 5 lembar. Kalau 20% ya 20%-nya dari 100 lembar yaitu mendapat tambahan 20 saham. Nah, selanjutnya ada dampak terhadap harga saham. Di sini satu alasan bahwa pemecahan saham dan dividen saham ini dapat menyebabkan harga yang lebih tinggi adalah karena investor itu seringkali menganggap pemecahan saham dan dividen saham sebagai sinyal laba masa depan yang lebih tinggi, karena hanya perusahaan yang manajemennya meyakini bahwa kondisi perusahaannya itu terlihat baik yang cenderung akan memecah sahamnya. Pengumuman pemecahan saham ini dianggap sebagai sinyal bahwa laba dan dividen tunai akan naik meningkat. Jadi, kenaikan harga terkait pemecahan saham dan dividen saham mungkin adalah akibat sinyal positif terhadap laba dan dividen. Selanjutnya ada pembelian saham. Transaksi di mana perusahaan itu membeli kembali saham mereka sehingga mengurangi jumlah saham yang beredar, meningkatkan EPS dan seringkali meningkatkan harga saham. Nah, ada keuntungan pembelian saham. Di sini yang pertama yaitu pengumuman pembelian saham dapat dipandang sebagai sinyal positif oleh investor karena pembelian kembali itu seringkali dimotivasi oleh keyakinan manajemen bahwa nilai saham perusahaan ini terlalu rendah dari seharusnya. Nah, yang kedua, para pemegang saham memiliki pilihan ketika perusahaannya ini mendistribusikan kas dengan membeli kembali saham. Mereka dapat menjual atau tidak menjualnya. Jadi, para pemegang saham yang memerlukan uang tunai dapat menjual kembali sejumlah sahamnya, sementara yang tidak ingin tambahan uang tunai dapat menahan sahamnya. Itu menjadi pilihan ya. Yang ketiga, pembelian kembali dapat menghilangkan sebagian besar saham yang menggantung di pasar dan menyebabkan harga per lembar saham rendah. Selanjutnya ada kerugian pembelian kembali saham. Yang pertama yaitu pemegang saham ini mungkin bersikap sama saja antara dividen dan keuntungan modal, dan harga saham dapat lebih diuntungkan dari dividen kas dibandingkan dari pembelian kembali saham. Karena dividen kas ini umumnya dapat diandalkan, tetapi pembeliannya kembali ini tidak selalu menghasilkan keuntungan. Yang kedua, pemegang saham yang menjual sahamnya mungkin tidak sepenuhnya menyadari implikasi yaitu perwujudannya nanti dari
pembelian saham itu tuh apa dampaknya, atau mereka tidak memiliki seluruh informasi tentang aktivitas saat ini dan masa depan perusahaan. Jadi mereka hanya minim informasi, jadi dia hanya ikut-ikutan membeli kembali, tapi dia tidak mengerti apa dampaknya untuk masa depan perusahaannya nanti. Yang ketiga, perusahaan mungkin membayar terlalu tinggi harga pembelian kembali saham sehingga merugikan pemegang saham lainnya, jadi melonjakkan harganya. Nah, kesimpulan pembelian kembali saham di sini, pembelian kembali saham bermanfaat ketika suatu perusahaan ingin mengubah drastis struktur modalnya untuk mendistribusikan dana tunai yang berasal dari kejadian satu kali seperti penjualan divisi, atau untuk memperoleh saham untuk digunakan dalam rencana opsi saham karyawan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel ilmiah kami. Jadi artikel ilmiah kami itu berjudul Kebijakan Dividen dari Pembelian Kembali Saham, Pengujian Life Cycle Theory, yang diteliti oleh Devi Indriani dan Dwi Atmono pada tahun 2014. Di sini alat analisisnya atau toolsnya itu berupa logistic regression. Kemudian temuannya yaitu temuan kami dalam artikel ini tidak terdapat temuan dikarenakan di dalam artikel ini hanya mendukung penelitian sebelumnya. Jadi hasil penelitian dalam artikel ini belum dapat terkonfirmasi sebagai suatu temuan. Kemudian keterbatasan yang dialami oleh peneliti yaitu nilai Nagelkerke R-square untuk penelitian mengenai buyback yang relatif rendah yaitu 14,7%. Atas dasar keterbatasan tersebut, untuk penelitian selanjutnya disarankan agar dapat menambah variabel independen yang dapat menjelaskan aksi buyback suatu perusahaan. Kemudian kesimpulannya, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh life cycle theory yang diproyeksikan dengan reta dan leverage terhadap kemungkinan pembagian dividen dan aksi buyback suatu perusahaan. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa reta berpengaruh positif terhadap kemungkinan suatu perusahaan membagikan dividen. Semakin tinggi nilai reta itu, maka semakin tinggi juga kemungkinan perusahaan membagikan dividen. Hasil ini memberikan dukungan untuk life cycle theory. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa leverage dukungan untuk life cycle theory. Jadi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa leverage itu tidak berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan suatu perusahaan membagikan dividen. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa reta itu tidak berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan suatu perusahaan melakukan aksi buyback. Hasil penelitian ini juga merupakan bahwa leverage itu berpengaruh negatif terhadap kemungkinan suatu perusahaan melakukan buyback. Nah, saya akan melanjutkan hasil review artikel yang telah dijelaskan teman saya sebelumnya. Nah, di sini diskusi 1 terdapat hipotesis 1 yang menyatakan bahwa reta berpengaruh positif signifikan terhadap kemungkinan suatu perusahaan membayar dividen. Hasil uji regresi logistik di atas menunjukkan nilai beta sebesar 1,920 dan signifikansi sebesar 0,04. Hasil tersebut berarti bahwa reta memiliki pengaruh positif pada kemungkinan suatu perusahaan membayar dividen. Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung hipotesis 1. Hal ini konsisten dengan life cycle teori dan hasil penelitian Coulton dan Ruddock 2011. Reta merupakan proksi yang logis untuk tahap daur hidup perusahaan, sehingga terdapat hubungan logis antara reta dan kebijakan dividen dapat terjawab. Lalu diskusi yang kedua ada hipotesis 2, menyatakan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap kemungkinan suatu perusahaan membayar dividen. Hasil uji regresi logistik di atas menunjukkan nilai beta sebesar minus 1,57 dan signifikansi sebesar 0,48. Hasil tersebut berarti bahwa leverage tidak ada pengaruh pada kemungkinan suatu perusahaan membayar dividen. Hasil pengujian data menunjukkan bahwa hipotesis 2 tidak didukung. Hal ini senada dengan
Al-Ajmi dan Hussein 2011, Hardiatmo 2012, dan Harif Arifanto 2011 yang menyatakan tidak ada pengaruh signifikansi terhadap antara leverage dengan pembagian dividen. Saya akan melanjutkan diskusi artikel jurnal kami yang hipotesis di H3 itu menyatakan bahwa reta berpengaruh positif terhadap kemungkinan suatu perusahaan melakukan buyback. Hasil uji regresi logistik di atas menunjukkan nilai besar beta min, 0,14 dan signifikasi sebesar 0,983. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis H3. Hasil tersebut bisa diartikan reta tidak berpengaruh terhadap kemungkinan perusahaan melakukan buyback. Hasil penelitian ini tidak mendukung Colton dan Rudolph 2011 yang menyatakan bahwa reta berpengaruh positif dan signifikan pada buyback. Hal ini kemungkinan terjadi karena laba ditahan bukanlah faktor kritis yang melatar belakangi perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk melakukan pembelian kembali saham. Yang selanjutnya ada hipotesis H4, itu menyatakan leverage berpengaruh negatif terhadap kemungkinan perusahaan melakukan buyback. Hasil uji regresi tersebut di atas menunjukkan nilai data sebesar min 3,359 dan signifikasinya sebesar 0,039. Hasil tersebut berarti leverage memiliki pengaruh negatif, signifikasi, dan kemungkinan suatu perusahaan melakukan buyback. Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung hipotesis H4. Hal ini mendukung penelitian O'Day yang menyatakan itu perusahaan yang melakukan pembelian kembali saham itu cenderung memiliki leverage yang lebih rendah daripada perusahaan yang tidak melakukan pembelian kembali saham. Demikian presentasi saya. Di sini saya akan menjelaskan hasil review artikel jurnal yang ketujuh, yaitu implikasi. Di sini yang dimaksud implikasi itu dampak atau pengaruh ya. Pengaruh dari suatu penelitian ilmiah itu seperti apa. Nah, di sini hasil penelitian mengenai kebijakan dividen dan pembelian kembali saham berpengaruh terhadap life cycle theory. Life cycle theory yaitu siklus hidup perusahaan yang diproyeksikan dengan reta dan leverage terhadap kemungkinan pembagian dividen dan aksi buyback suatu perusahaan. Diproyeksikan ini maksudnya yaitu diwakilkan oleh seseorang yang menangani saham dan reta. Reta di sini itu maksudnya retained earning to total assets terhadap kemungkinan pembagian dividen dan aksi buyback, pembelian kembali saham ya buyback, sehingga dividen perlu dipertimbangkan oleh perusahaan. Selanjutnya yang ke-8 yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa reta berpengaruh positif terhadap kemungkinan suatu perusahaan membagikan dividen. Nah, karena semakin tinggi nilai reta itu semakin tinggi kemungkinan suatu perusahaan membagikan dividen. Karena di sini juga yang ini saya jelaskan, karena reta ini kan laba ditahan, yang jika perusahaan itu semakin besar laba ditahannya, mereka akan cenderung lebih membagikan dividennya kepada pemegang sahamnya. Makanya itu semakin tinggi reta, semakin tinggi kemungkinan suatu perusahaan membagikan dividen. Hasil ini memberikan dukungan untuk life cycle theory, siklus hidup perusahaan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan suatu perusahaan membagikan dividen. Dan penelitian ini menunjukkan bahwa reta tidak berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan suatu perusahaan melakukan aksi buyback, pembelian kembali saham. Ini tidak signifikan.
Dan hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap kemungkinan suatu perusahaan melakukan buyback atau pembelian kembali saham.